Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kebun Teras Ana, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hot composting atau pengomposan panas adalah pengomposan tercepat dengan hasil kompos yang bernutrisi. Mengubah sampah menjadi nutrisi yang subur adalah hobi yang sangat memuaskan, sehingga akan mengecewakan bila campuran mulia kita gagal memanas dan terurai seperti yang diharapkan. Saat kita menjalani hobi ini, kita akan sadar bahwa banyak sampah organik di luar sana terbuang percuma. Hari ini saya berencana untuk mengisi wadah kompos kembali setelah sebelumnya mendapatkan panen raya kompos untuk mengisi kotak-kotak tanam. Ada 3 bahan utama dalam pengomposan panas: sampah hijau, sampah coklat, dan starter kompos. Sampah organik hijau yang mudah saya temukan adalah kulit pisang dan kulit nangka. Ini tersedia hampir setiap hari dan tidak jarang saya mendapatkan ucapan terima kasih dari penjual tersebut. Sesuaikan bahan organik hijau dengan apa yang ada di sekitar kalian. Bisa potongan rumput, batang pisang, kulit buah, sampah dapur, atau kotoran binatang ternak. Untuk bahan coklat, daun kering adalah pilihan tepat karena mudah ditemukan dengan jumlah melimpah. Saya menggunakan daun bambu dan daun kering dari sampah perumahan yang menggunung. Usahakan penumpukan bahan dilakukan dalam 1-2 hari saja. Jadi setelahnya kita tidak menambah bahan baru. Untuk yang baru berkunjung, jangan lupa menekan tombol subscribe. Terima kasih. Salah satu pertanyaan umum terkait pengomposan panas adalah jika pengomposan tidak memanas seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, mari kita melihat alasan mengapa kompos tidak memanas dan mencari tahu apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya. Yang pertama, bentuk dan ukuran tumpukan kompos mungkin tidak optimal. Saat membuat kompos, ukuran wadah penting. Semakin besar volumenya, semakin baik bahan tersebut dalam menyerap, menyimpan, dan melepaskan panas. Namun, bentuk juga penting. Misalnya, hampir tidak mungkin untuk membuat lapisan dangkal kompos tersebar di area permukaan yang luas menjadi panas karena lapisan tersebut akan terus-menerus mengering. Ukuran wadah yang saya gunakan adalah panjang 100 cm, lebar 80 cm, dan tinggi 100 cm. Ukuran minimal yang disarankan pekebun profesional adalah 1 meter x 1 meter x 1 meter. Tetapi sesuaikan saja dengan ketersediaan tempat. Pedomannya adalah semakin besar maka semakin baik. Yang kedua, dibutuhkan lebih banyak bahan hijau kaya nitrogen. Jika tumpukan kompos kita tidak memanas, mungkin kita telah mengesampingkan masalah yang berhubungan dengan kelembapan. Maka, coba tambahkan lebih banyak bahan hijau. Nitrogen dapat tersedia di potongan rumput, kotoran hewan ternak, sisa sayuran, sisa buah-buahan, dan ampas kopi. Ini akan memberi makan mikroorganisme di tumpukan.
Begitu mereka kembali bekerja, sensasi hangat yang nikmat akan terasa di jari-jari kita saat memeriksa kompos. Resep menjaga keseimbangan bahan hijau dan coklat adalah sebagai berikut, yaitu tambahkan lebih banyak sampah hijau untuk menghangatkan tumpukan kompos, dan tambahkan lebih banyak bahan coklat jika mulai berbau. Yang ketiga, kompos mungkin tidak dibalik dengan benar. Meskipun tumpukan kompos tidak dibalik, bahan organik akan tetap terurai dan berubah menjadi kompos. Masalah utamanya adalah waktu yang diperlukan untuk mengubah bahan organik mentah akan semakin lama tanpa pengadukan. Tindakan membalik kompos dapat menyebabkan perbedaan antara kompos jadi hanya dalam beberapa minggu atau menunggu lebih lama hingga penguraian terjadi. Pembalikan mempengaruhi kecepatan pengomposan, namun juga dapat membantu mengatasi sejumlah masalah umum pengomposan. Kita perlu membalik kompos untuk meningkatkan aerasi atau pasokan oksigen dan mencampurkan bahan-bahan yang belum habis untuk proses pengomposan yang lebih seragam. Mikroorganisme kompos membutuhkan udara agar dapat berfungsi dengan baik. Alasan bagus lainnya untuk membalik kompos adalah untuk menghindari bau busuk yang disebabkan oleh kompos yang tidak mengandung oksigen. Oksigen merupakan unsur penting untuk pengomposan yang efisien. Inilah sebabnya mengapa mengaduk atau memutar kompos adalah hal yang direkomendasikan. Jika menggunakan metode pengomposan panas biasa, maka pengadukan dapat dilakukan tiap 1 minggu sekali dalam 1 bulan pertama. Saat suhu mulai turun, pengadukan dapat dilakukan 2 minggu sekali untuk membuat bahan lebih halus. Untuk metode Berkeley, terdapat rumus waktu pengadukan, yaitu 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, atau setelah hari keempat pengadukan dilakukan tiap 2 hari sekali, dan pada hari ke-18 kompos sudah siap dipanen. Yang keempat, terlalu basah atau terlalu kering. Terlalu banyak kelembapan dalam kompos dapat memperlambat dekomposisi, hilangnya unsur hara, dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Campuran yang sangat basah cenderung membusuk dibanding mengurai. Mikroba berharga yang memungkinkan pengomposisian tidak dapat bertahan dalam kondisi anaerob atau tanpa oksigen. Karena tidak dapat bekerja, maka tidak ada panas yang dapat dihasilkan. Sedangkan jika terlalu kering, dekomposisi akan melambat secara signifikan dan kompos tidak akan terasa hangat meskipun kita memiliki bahan mentah yang sangat beragam. Mikroorganisme yang diperlukan untuk pengomposan memerlukan kadar air 40-60% agar dapat bekerja optimal. Yang terakhir, beberapa bakteri esensial mungkin tidak ada. Memberikan starter kompos akan memastikan bahwa bakteri dan mikroorganisme yang bekerja adalah pengurai bahan organik. Kita bisa membuatnya sendiri dengan menggunakan air cucian beras atau air kelapa yang telah difermentasikan dengan gula atau mol.
atau membuat larutan IM4 yang telah diaktifkan sebelumnya, atau menambahkan kompos yang sudah jadi pada tumpukan. Di sini saya menggunakan air cucian beras yang telah diberi beberapa sendok gula putih dan sudah berusia beberapa minggu. Aromanya kecut seperti air tape yang sangat matang dan di permukaannya terdapat jamur putih kecil mengambang. Air cucian beras adalah starter favorit yang saya gunakan untuk membuat kompos atau pupuk organik cair. Ini karena air cucian beras mengandung nutrisi berupa unsur hara makro dan mikro, sehingga dapat menambah nutrisi kompos yang kita buat. Selain itu, fermentasi larutan air cucian beras yang dihasilkan dari campuran air cucian dan beberapa sendok gula yang didiamkan sampai beberapa minggu, berisi banyak mikroorganisme pengurai yang berguna menguraikan limbah organik sehingga dapat mempercepat pembuatan kompos. Demikian informasi terkait 5 cara memanaskan kompos. Semoga bermanfaat dan membantu bagi yang mengalami kesulitan untuk memanaskan komposnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.